Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau kapanpun kalian dengerin podcast ini. Kali ini Mimin yang jomblo tapi belum ngenes mau sharing session tentang jurusan pendidikan Islam anak usia dini yang akan diisi atau dibawain oleh Syifa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nama saya Syifa Marjasana, saya mahasiswa semester 2 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau bisa disingkat PIAUD. Kalau boleh tahu jurusan tersebut itu ada di mana aja ya? Setahu saya jurusan ini ada banyak ya di Bandung juga, ada di UPI Kampus Cibiru, ada di STAIPI, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Persis, dan sekolah-sekolah di swasta lainnya juga menurut saya kalau tidak salah ada. Hanya saja kalau universitas negeri adanya di UIN Sunan Gunung Jati dan di UPI. Di UPI ada, baru tahu saya kak. Kirain tuh di UPI yang umum-umum doang. Oh iya, di UPI juga ada, namanya Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, bedanya dengan yang ada di UIN itu, kalau di UIN itu PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Sehingga kalau di UIN itu lebih ada penerapan pengajaran Islamnya kepada anak-anaknya. Nah, ada nggak sih alasan buat ngambil jurusan ini? Jurusan PIAUD ya, kalau nggak salah. Alasannya sih karena saya ingin melanjutkan mengelola yayasan milik orang tua saya ini, sehingga saya berpikir artinya saya harus memiliki basic mengelola suatu sekolah yang dikhususkan untuk PAUD ya. Nah, saya akhirnya berpikir apa ya? Oh, artinya saya harus kuliah satu linear nih. Akhirnya saya memilihlah jurusan ini sehingga nanti satu linear dengan pekerjaan yang akan saya pilih di masa depan. Oke, kan itu tadi alasannya ya, alasan yang bikin kenapa ngambil jurusan itu. Nah, kalau boleh tahu nih, pandangan Kak Siva, Indonesia saat ini tuh gimana sih dalam pandangan terutama pendidikan, kan karena Kak Siva itu jadi pendidik nantinya, amin. Masalah pendidikan di Indonesia ini masih bisa ya kita jumpai, baik itu secara langsung atau bahkan di media-media yang tersebar. Kalau tidak salah, kualitas pendidikan di Indonesia ini berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Artinya paling bawah dong ya. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Apa saja kurangnya Indonesia yang menyebabkan eh, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia itu apa aja sih? Nah, pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Pendidikan juga merupakan proses melahirkan generasi-generasi penerus yang berkualitas untuk kemajuan suatu bangsa. Nah, Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih mempunyai masalah dalam dunia pendidikan. Apa aja sih masalahnya? Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajar. Nah, pengajar itu sangat ditekankan ya di sini, sehingga kita harus memiliki kualitas dari pengajar dulu yang bisa menyampaikan ilmu-ilmu kepada pendidik. Nah, kurangnya kreatif pendidik dan kurikulum yang membuat pendidikan di Indonesia ini semakin mundur. Kurikulum yang hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat ini yang membuat Indonesia ini mundur gitu loh pendidikannya. Nah, sehingga kita sebagai guru-guru generasi baru, calon guru-guru generasi baru harus memiliki kreativitas yang terus meningkat sehingga bisa memajukan pendidikan di Indonesia ini. Dari survei political and economic risk consultant. Oke. Nah, sekarang nih Sif, kalau boleh tahu, kuliah penting gak sih? Penting banget. Kuliah itu bagi aku penting banget karena di kuliah itu nggak cuma belajar. Kalau aku di kuliah itu nggak cuma belajar, tapi mencari relasi, mencari teman, mencari banyak-banyak pengalaman yang berada di luar kelas. Nah, sehingga nggak cuma di kelas aja nih, kita harus juga explore luar, keluar kelas. Misalnya di organisasi, kita harus explore juga nih.
Nah, dari sini kita belajar banyak banget pengalaman-pengalaman, relasi menambah relasi, dan juga banyaklah ilmu-ilmu yang didapatkan dari berorganisasi ini. Karena jadi mahasiswa itu gak cukup cuma jadi mahasiswa yang ada di kelas doang, tapi kita harus explore juga gitu. Mata kuliah kami itu masih dasar juga sebetulnya, cuman ada beberapa lah yang udah mulai khusus, seperti misalnya mata kuliah kurikulum PAUD, bahasa Arab untuk anak usia dini, bahasa Inggris untuk anak usia dini, lalu juga menggambar dan melukis, pengembangan kemampuan berbahasa untuk anak usia dini, itu semua kita pelajari gitu. Mungkin nanti di semester-semester selanjutnya itu akan lebih khusus lagi mempelajari tentang anak usia dini. Istilahnya berhubungan dengan instansi pendidikan dan anak-anak kan. Nah, kalau boleh tahu, kenapa sih kita harus milih jurusan itu tuh, jurusan PIAUD? Karena pendidikan anak usia dini ini sangat diperlukan. Pendidikan ketika anak berada pada masa golden age ini sangat diperlukan, dibimbing, sangat diperlukan dididik oleh orang yang oleh orang yang menjadi tiruannya. Sehingga kita sebagai guru-guru yang mungkin akan lebih profesional dalam mendidik mereka harus memiliki kualitas juga. Nah, dengan kuliah ini kita memperoleh kualitas tersebut untuk nanti kita memberikan kepada anak-anak usia dini yang membutuhkan tadi gitu. Ngomong-ngomong, orang yang kayak gimana atau manusia kayak gimana yang cocok buat di jurusan ini, plus gimana sih caranya jadi anak muda yang melek pendidikan? Menurut aku sih orang-orang yang cocok di jurusan ini tuh adalah orang-orang yang kayak mereka memiliki sifat keibuan, mereka memiliki sifat yang ceria, mereka adalah orang-orang yang positif. Nah, mereka cocok banget ada di jurusan ini. Mereka yang kinestetik, misalnya mereka yang punya ya kinestetik, mereka suka gerak, mereka cocok banget di jurusan ini. Caranya jadi anak muda yang melek pendidikan itu kalian harus suka baca, kalian harus suka nulis, kalian harus suka berbagi, kalian juga harus suka bergaul, memiliki relasi dengan teman-teman yang jelas mereka memiliki standar pendidikan yang baik. Sehingga kalian bisa saling berbagi dengan teman-teman kalian ini, saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman dengan teman-teman kalian ini. Gitu. Nah, mungkin ada motivasi atau kata-kata bijak yang keluar dari seorang Siva nih yang dikenal. Nah, boleh mungkin sampein di sini. Pesan dari saya, sepotong intan terbaik dihasilkan dari dua hal, yaitu suhu dan tekanan yang tinggi di perut bumi. Semakin tinggi suhu yang diterimanya, semakin tinggi tekanan yang diperolehnya. Maka, jika dia bisa bertahan, tidak hancur, dia justru berubah menjadi intan yang berkilau tiada tara, keras, kokoh, mahal harganya. Sama halnya dengan kehidupan. Seluruh kejadian menyakitkan yang kita alami semakin dalam dan menyedihkan rasanya. Jika kita bisa bertahan, tidak hancur, maka kita akan tumbuh menjadi seseorang yang berkarakter laksana intan, keras, kokoh, dan mahal harganya. Gitu. Terima kasih. Dari saya segitu aja pesan buat kalian. Semoga semangat terus dan bisa mencapai tujuan-tujuan kalian di masa depan. Tolong buat kalian yang pengen kuliah, pesen dari saya, kuliah itu bukan buat ajang pamer nama kampus, almet kampus. Kalau kalian mau gitu, kalian tinggal minjem almet ke kakak tingkat kalian, terus foto di icon kampusnya. Nanti juga ada yang nanya, kak kuliah di situ ya? Selesai. Tapi kuliah itu buat nimba ilmu, dan kita nggak bisa bergantung kampus sama dengan kunci sukses, karena sukses itu ada di tangan sendiri. Dan terima kasih buat kalian yang udah dengerin. Akhir kata, assalamualaikum.